saham preferen, saham biasa melalui dua cara, yaitu laba ditahan dan mengeluarkan saham baru. Cost of capital itu apa? Bisa dicatat supaya tidak salah, referensinya sama. Cost of capital atau COC adalah biaya yang secara real, yang sungguh-sungguh. Biaya yang secara real ditanggung perusahaan untuk setiap sumber dana. Saya ulang, COC itu apa? COC adalah biaya yang secara real ditanggung oleh perusahaan untuk setiap alternatif sumber dana. Tadi alternatifnya apa? Bisa dari hutang jangka panjang. Jadi kita akan menghitung biaya real dari utang atau obligasi itu apa? Bisa jadi tidak sama dengan kupon. Bisa jadi tidak sama dengan kontrak suku bunga nominal. Maka kita ngitung biaya real. Sumber dana yang kedua adalah saham preferen. Sumber dana yang ketiga adalah saham biasa, baik melalui laba ditahan maupun melalui emisi saham baru. Itu ya, biaya yang secara real. Sehingga kalau kita tuliskan, pinggiran hanya biaya modal perusahaan with average cost of capital WACC itu adalah struktur modal. Ini W itu menggambarkan bobot. With ini, with debt, D itu debt, utang. WP itu proporsi saham preferen, preferred stock. WC itu common stock. Yang bisa berasal dari emisi saham baru maupun dari laba ditahan. Jadi W itu bobot ya, bobot 10%, 50% gitu ya. RD itu adalah COC utang. RD COC utang. Di beberapa buku manajemen keuangan bahasa Indonesia ditulis K, bukan R, tapi bahasanya sama. KD. Berarti KD itu adalah biaya utang, biaya debt, itu debt. RP itu berarti biaya atau cost of capital dari preferred stock, sampai preferen. RS adalah biaya dana atau COC dari common stock. Jadi WACC itu berapa besarnya? Bobot dikalikan COC utang, bobot saham preferen dikalikan COC saham preferen, dan bobot saham biasa dikalikan COC saham biasa. Maka semakin besar proporsi sumber dana tertentu akan menentukan biaya modal perusahaan. Saya ulang ya. Biaya modal adalah biaya yang secara real ditanggung oleh perusahaan untuk alternatif sumber dana. Utang jangka panjang, saham preferen, dan saham biasa. Besar kecilnya weighted average cost of capital atau biaya modal rata-rata perusahaan dipengaruhi oleh bobot dana atau struktur modal dikalikan dengan COC dari setiap alternatif sumber dana. COC dari debt, COC dari saham preferen, dan COC dari saham biasa. Nanti kalau ada soal ujian sertifikasi, maka mahasiswa akan diukur kemampuannya, kompetensinya tentang berapa biaya real. Maka di sini ada dua. Soalnya selalu dikatakan before tax dan after tax. Nanti soal itu selalu ditulis BT atau AT. Kalau BT itu berarti before tax, belum tak pajak. Kalau AT itu berarti setelah pajak. Soalnya biasanya begitu, ada AT atau BT begitu ya. Kita familiar dengan istilah-istilah itu. Minggu depan kita akan bicara tentang leverage. Di sana nanti kita tunjukkan, kita diskusi bersama bahwa dalam jumlah tertentu penggunaan modal asing atau sumber dana modal asing atau debt, ini lihat debt ini, debt RD
debt itu akan menghemat pajak. Sebesar berapa? 1 min tarif pajak. Sementara saham preferen dan saham biasa itu tidak berpengaruh pada pengurangan pajak. Kenapa? Saham preferen dan saham biasa itu dikenakan setelah pajak, after tax. Maka pada saat tax planner nanti rekan-rekan bekerja, instrumen debt itu akan menjadi sangat cantik karena itu bisa tax planner. Itu ya, maka di sini rumusnya WACC adalah bobot hutang jangka panjang dikalikan COC utang kali 1 min tax. Ini namanya save tax, penghematan pajak. Bobot saham preferen dikalikan COC saham preferen ditambah bobot saham biasa kalikan COC saham biasa. Sehingga kalau kita simpulkan dengan bahasa biasa, W itu adalah struktur modal, weight, struktur modal. Ini misalnya 40%, 20, 40. Berarti 40% utang, 20% saham biasa, 40% lagi saham preferen, 40% saham biasa. W itu menggambarkan bobot. Sementara R itu menggambarkan COC yang mau kita hitung hari ini. Kalau di buku-buku bahasa Indonesia K. Itu ya. RS itu adalah proksi atau menggambarkan biaya setiap komponen sumber dana. Lihat ya, weight dan R atau biaya dana atau COC. Weight, bobot, dan COC. Oke. Perlu dipahami rekan-rekan bahwa biaya atau COC itu ada before tax dan ada after tax. Nih. Stockholder, saham ya, stok itu berarti pemilik, fokusnya pada after tax. Arus kas setelah pajak. Gitu. Sementara debt itu before tax. Kenapa? Interest rate itu akan mempengaruhi pajak, akan mengurangi pajak. Mempengaruhi apa? Mengurangi. Masih ingat? Net sale dikurangi COGS, cost of goods sold itu adalah gross profit. Gross profit dikurangi operating cost namanya earning before interest and tax. Earning before interest and tax, EBIT. Nah, interest itu adalah akan mengurangi pajak. Deductible tax. Semakin tinggi utang, maka pajak yang dibayarkan akan semakin kecil. Sebesar apa? Sebesar tax rate. Rekan-rekan tahu bahwa penentuan pajak di Indonesia itu adalah progresif. Ya, nanti di soal sertifikasi ada after tax, ada before tax. Karena ada after tax dan ada before tax, maka kita akan fokus pada menghitung WACC dulu, belum menghitung marginalnya. Kalau margin WACC itu nanti dihitung setelah biasanya manajemen keuangan kedua. Kita akan fokus pada menghitung weighted average cost of capital. Oke. Jadi elemen WACC itu ada 3. Lihat yang merah ini apa? Bobot. Gimana ngitung WD, WP, WC? Maka Anda bisa tulis sekarang tahap-tahap menghitung WACC. Tahap-tahap menghitung WACC. Tahap yang pertama, ini yang merah ini. Tahap yang pertama, mengidentifikasi struktur modal. Jadi kalau ada data potongan, pecahan data, maka Anda pilih
hanya struktur modal, berarti hutang jangka panjang dan modal sendiri. Berarti yang Anda hitung adalah hutang-hutang yang jatuh temponya melampaui periode pembukuan. Itu dijadikan satu. Kalau saya menghitung laporan rugi laba tahun 2024, maka hutang jangka panjang adalah hutang yang jatuh temponya 2025 ke belakang, ke depan. Nah, depan. Jadi yang pertama menginventarisir struktur modal. Biasanya mahasiswa salah di sini, kenapa? Nggak pernah, soalnya kan saya setuju dengan beberapa dosen yang menuliskan sekarang nggak zamannya lagi mahasiswa itu diketahui, ditanyakan gitu. Mahasiswa harus bisa mengolah data mentah sehingga bisa menyajikan, mengolah, menyajikan dan menginterpretasikan data yang